Selamat malam untuk mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan 2. Hari ini perkenalkan saya Ivo Mailina akan menjelaskan mengenai materi kita yang di pertemuan pertama adalah mengenai firma. Di sini dapat kita lihat bahwasannya suatu bisnis itu dibangun dalam berbagai bentuk kepemilikan seperti perseorangan, korporasi, perseroan terbatas maupun persekutuan. Nah, di dalam dunia usaha biasa kita akan sering dengar istilah entitas dan perusahaan. Dua-duanya sama-sama suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, tapi jika entitas itu dia hanya untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan untuk perusahaan dia sudah memiliki perencanaan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh laba. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk-bentuk perusahaan. Di Indonesia itu ada 3 bentuk perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perorangan seperti toko, CV, apalagi ya, perusahaan dagang, itu perusahaan perorangan yang dibentuk oleh seorang individu saja. Oke. Kemudian persekutuan. Nah, ini yang mau kita bahas. Persekutuan itu apa? Di persekutuan ini bisa dikatakan 2 orang atau lebih, ya. 2 orang atau lebih yang menjalankan satu perusahaan atau entitas. Nah, di mana mereka setuju untuk berbagi modal, manajemen resiko dan keuntungan bisnis. Itu poin pertama ya. Nah, kalau bisa Ibu contohkan bentuk-bentuk firma ini, contohnya seperti perusahaan ataupun entitas kantor notaris, ya. Makanya di kantor notaris kan selalu ada satu nama, misalnya nih, namanya Ana dan rekan. Nah, jadi itu lebih dari satu orang kan ya. Itulah yang namanya firma. Atau kantor akuntan publik. Contoh misalnya kantor akuntan publik Samsul Bari dan rekan. Oke. Nah, jadi beberapa perusahaan yang ada beberapa perusahaan yang menggunakan rekan itu biasanya bisa kita katakan adalah firma, termasuk kantor pengacara. Oke. Nah, jenis dari persekutuan ini kamu bisa tinggal baca ya. Oke. Nah, karakteristik dari firma. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan untuk mencapai tujuan usaha. Umur terbatas karena setiap perubahan dalam keanggotaan akan mengakhiri perjanjian. Oke. Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala risiko terjadi hingga pada aset pribadi. Aset yang diinvestasikan dalam persekutuan tidak lagi dimiliki secara individu, tapi dimiliki secara bersama. Masing-masing sekutu berhak atas pembagian laba rugi sesuai perjanjian. Oke, maksudnya untuk yang B, umur terbatas. Jadi gini, yang namanya firma itu terbentuk, misalnya saya dan teman saya membentuk satu firma, katakanlah kantor akuntan publik. Nah, jika jauh-jauh lah teman saya meninggal pada umur 50, maka pada saat dia meninggal, maka firma tersebut harus dibubarkan. Oke. Nah, kalau saya masih mau membentuk firma lagi, berarti saya harus cari rekanan saya lagi. Siapa? Jadi, umurnya terbatas karena berdasarkan dari, bisa saja berdasarkan dari umur seseorang, atau mungkin saya sudah nggak cocok lagi dengan pandangan rekanan saya, maka
firma bisa saja sewaktu-waktu untuk dibubarkan. Oke. Kemudian kalau untuk tanggung jawab tak terbatas, ini maksudnya begini, kalau firma itu merugi atau bisa dikatakan pilot, kita wajib harus membayar utang-utang dulu. Nah, kalau misalnya satu rekan itu tidak lagi memiliki harta yang ada di firma, maka harta pribadinya harus terkait juga untuk melunasi utang. Karena bisa dikatakan masing-masing sekutu itu punya persentasenya sendiri, ya. Nah, bedanya dengan perseroan terbatas. Kalau perseroan terbatas itu satu badan usaha yang berbadan hukum di mana didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya. Modal dasarnya di sini adalah saham, ya. Jadi kalau seandainya ada yang meninggal pemegang saham, PT itu tidak akan bubar, tapi saham tersebut bisa dialihkan ke ahli warisnya atau siapapun yang bisa, atau bisa saja dijual sahamnya, dibeli sama orang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pendirian firma. Bagaimana firma itu kita dirikan? Secara teorinya mungkin kalian bisa baca, tapi saya akan jelaskan di sini. Ya, misalnya seorang sekutu menyerahkan uang tunai sebesar 25 juta dan sekutu yang lain menyerahkan uang tunai sebesar 25 juta. Sama-sama 25 juta. Nah, kalau di total semuanya adalah 50 juta. Seharusnya persentasenya masing-masing adalah 50%. Ya, si A dan si B. Namun ada mungkin bisa dikatakan ada beberapa orang yang janganlah sama-sama 50%, saya pengen 60%. Kamu 40%. Walaupun modal yang diberikan sama-sama 25 juta. Nah, oleh karena hal tersebutlah maka akan ada muncul yang namanya bonus dan goodwill. Oke. Kalau bonus mencatat pertambahan persentase kepentingan sekutu menjadi pengurang modal investasi sekutu lain. Tapi kalau goodwill, pertambahannya itu tidak mengurangi modal investasi yang lain, akan tetapi menambah total modal investasi. Oke. Kita masuk ke satu contoh. Di sini kalian perhatikan, Roni dan Indi sepakat mendirikan usaha jasa pembukuan dengan bentuk persekutuan firma yang dinamakan Iron. Tanggal 7 Maret 2016, Roni memberikan setoran modal itu tunai 250 juta. Oke, sedangkan Indi menyerahkan peralatan kantor itu 60 juta dengan akumulasinya 24 juta, di mana nilai pasar peralatan kantor itu adalah 38 juta. Oke. Selain peralatan kantor, dia juga menyerahkan piutang usahanya yang dari usahanya terdahulu. Nilai realisasi bersih 162 juta. Piutang usaha ini memiliki nilai bruto 180 juta dengan cadangan piutang tak tertagihnya adalah 18. Kalau 180 juta dikurangi 18 memang pas. Angkanya 162 juta. Tapi kalau seandainya yang ini nih 60 juta, nilai harga perolehan peralatannya 60 juta, akumulasi penyusutan 24 juta, maka sebenarnya nilai bukunya adalah sebesar 36 juta. Cuman harga pasarnya 38 juta. Nah, sekarang kita mau tahu gimana sih caranya untuk menentukan yang setoran yang diberikan sama
Indi itu berapa sebenarnya. Oke. Maka setoran Roni itu kan tadi 250 juta ya. Setoran Indi, peralatan kantor yang diambil adalah seharga harga pasar, bukan lagi nilai buku yang tadi saya sebutkan 36 juta. Oke. Kemudian piutangnya si Indi tadi 162 juta. Di mana piutang brutonya sudah dikurangi dengan cadangan penyisian piutang tak tertagih. Maka dapatlah total setoran si Indi adalah 200 juta. Total keduanya menjadi 450 juta. Nah, di sini informasi tambahan, Indi memiliki pengalaman kerja di kantor akuntan publik dan keahlian bidang perpajakan. Maka kepentingan 50%. Kalau dari sisi 250 dibandingkan dengan 200 juta, itu sebenarnya nggak boleh 50-50%. Nah, disinilah letaknya si Indi maunya 50%. Oke, maka bagaimana cara kita untuk menghitung kepentingan si Indi yang 50% ini? Nah, dalam artian begini, total setoran modal kan 450. Kalikanlah dengan 50%, berarti 225 juta. Maka setoran modal Indi yang tadinya cuma 200 juta harus ditambahin 25 juta. Dari siapa? Dari modal si Roni. Oke. Nah, maka jurnal yang akan kita buat adalah pertama, Roni tadi kasih setoran uang kas ya, maka kas 250 juta pada modal Roni 250 juta. Kedua, peralatan kantor harga pasarnya si Indi tadi 38 juta, piutang usaha 180 juta di debit, dan cadangan piutang tak tertagih 18 juta di kredit, dan modal Indi 200 juta. Ini untuk pendahuluannya dulu. Nah, sekarang baru kita menjurnal untuk yang masalah 50%-nya si Indi. Maka modal Indi bertambah 25 juta, modal Roninya berkurang 25 juta. Inilah jurnal pada saat pembentukan persekutuan di mana si Indi yang seharusnya dia nggak 50% kepemilikannya, tapi karena dia punya satu alasan yang tadi disebutkan di soal, dia menginginkan kepemilikannya 50%, sehingga modal si Roni harus berkurang dan modal si Indi akan bertambah. Nah, ingat ya, saldo normal modal ada di kredit. Oke. Maka beginilah bentuk laporan posisi keuangannya. Kas 250 yang tadi, piutang dimasukkan 180 juta, kemudian cadangan piutang usaha 18 juta sebagai pengurang, atau bisa dikatakan ini adalah kontra account ya, sehingga total aset lancarnya adalah 412 juta. Nah, masuklah aset tetap peralatan kantor tadi seharga harga pasar 38 juta, sehingga total adalah 450 juta. Nah, di ekuitas modal Roni bukan 250 juta tapi menjadi 225 juta. Begitu juga dengan modal Indi 225 juta. Beginilah bentuk dari bonus. Jadi jurnal bonus itu akan mengurangi modal salah seorang sekutu dan akan menambah ke modal sekutu lainnya. Oke. Nah, sekarang kita cerita tentang goodwill. Untuk goodwill yang bisa saya jelaskan di sini adalah kita lihat dulu. Untuk goodwill, setoran Roni kan 250 juta. Maka 250 juta ini kalau dibagi 50%, total modalnya adalah 500 juta. Oke. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah gini. Kenapa kok pakai total modalnya
eh, maksud saya gini, kenapa pembaginya ini yang akan dibagikan ini adalah 250 juta. Kenapa bukan modalnya si Indi? Karena gini, yang kita tahu bahwasannya goodwill ini adalah untuk si Indi. Ya. Karena yang secara persentase 200 juta dibagi dengan 450 juta. Bentar ya, biar kalian bisa paham, saya ambil kalkulator saya dulu. Yang dimaksud seperti ini. Kalau yang seharusnya kan 200 juta, oke, dibagi 450 juta. Sorry. Maka seharusnya Indi 44%, bukan 50%. Oke. Ya. 44%, bukan 50%. Maka di sini goodwill adalah goodwill untuk Indi. Nah, berarti kita harus cara kita mencari total modal yang diinginkan. Kalau dari goodwill itu bukan yang satu mengurangi yang satu menambah ke satu, tidak. Tapi berapa total modal yang akan diinginkan oleh kedua sekutu. Maka total modal yang diinginkan kedua sekutu itu adalah ambil modal si Roni yang tidak mendapatkan goodwill. Maka dibagikanlah dengan 50%. Ya. 50% ini adalah 50% punya Roni. Oke. Nah, dapatlah 500 juta. Nah, total modal yang disetor adalah 450 juta, maka goodwill untuk Indi adalah 50 juta. Bisa dipahami? Kalau dari sisi jurnalnya, yang kedua ini hampir sama dengan yang atas, ya. Jadi mau dia sistem bonus ataupun goodwill, untuk setoran pertama tetap jurnalnya seperti ini. Oke, nah bedanya di sini. Pada saat penetapan adanya goodwill, maka yang di jurnal adalah goodwill debit pada modal Indi, kredit sebesar 50 juta. Oke. Nah, laporan posisi keuangannya bentuknya seperti ini. Agak sedikit berbeda karena apa? Ada goodwill-nya, kemudian total asetnya juga sudah seangka 500 juta. Kemudian total modal Indi pun menjadi 250 juta. Bisa bedakan antara bonus dengan goodwill. Oke. Mungkin kalau ini contohnya agak sedikit ribet menurut saya, jadi saya tidak ingin membahas karena dari awal juga soalnya nggak ada nih. Kalau menurut saya nggak ada cerita, jadi agak susah untuk menjelaskannya ke kalian. Ya, ini ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Kalau bisa saya kasih clue, kalau bisa saya kasih clue untuk kalian bisa kerjakan ini, clue-nya seperti ini. Ini Roni, Indi, dan Joy bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan di mana pada tanggal 14 Maret 2016 komposisi setoran kas untuk modal Roni 30 juta, modal Indi 45 juta, dan modal Joy 35 juta. Joy menginginkan kepentingan dari persekutuan sebesar 45% dan akan menambah modal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Akibat permintaan tersebut, kepentingan Roni dan ini menjadi 55%. Nah, intinya gini, kalau dikalkulatorin dulu deh. Kita kalkulatorin dulu. Tadi punyanya